tribunbanten.com bersama saya Zerna Lanila. Hari ini tribunbanten.com berkesempatan untuk mengunjungi orang nomor 1 di kota Tangerang Selatan, yaitu adalah Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni. Nah, Benyamin Dafni ini dikenal dengan kehat-trikannya karena beliau ini memenangkan 3 kali pilkada secara berturut. Langsung kita sambut saja. Ini dia Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dafni. Halo Pak Ben. Assalamualaikum. Pak Ben, sebelumnya ini kita sudah menemukan protokol kesehatan Pak Ben. Iya. Jadi mungkin boleh dilepas maskernya untuk kenyamanan bersama. Oke. Boleh ya Pak Ben? Oke, kita lepas masker. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Pak Ben, bagaimana nih kabarnya Pak Ben? Alhamdulillah, sehat dan harus sehat. Alhamdulillah. Itu dia. Pak Ben, sudah sebulan dari tanggal 26 April Iya. dilantik sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Iya. Bagaimana rasanya nih Pak Ben? Awalnya sih bukan deg-degan ya, saya masih ngerasa nggak jadi wali kota gitu. Kadang-kadang Kenapa tuh suka Pak? menyebut saya wakil wali. Salah saya dalam briefing dengan teman-teman. Hanya transisi sebentar aja. Benar. Jadi ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah Sudah full. full. Ada rasa perbedaannya nggak sih Pak dari yang wakil wali kota selama 2 tahun berturut sekarang menjabat sebagai wali kota Tangsel? Tanggung jawab aja ya, posisi tanggung jawab aja. Saya dulu banyak ditugaskan oleh Ibu Airin untuk melaksanakan berbagai tugas, tapi saya bukan eksekutor kebijakannya. Nah sekarang saya selain mendelegasikan, saya melaksanakan tugas-tugas saya juga, tapi saya sekarang sebagai eksekutor kebijakan, jadi saya harus hati-hati, baca dengan betul-betul semua administrasi, surat, payung hukumnya harus saya ketahui, kemudian ya dampak, kalau setiap kebijakan yang mau saya ambil, saya harus berhitung, ini dampaknya seperti apa nih, ada dampak negatif nggak, atau dampaknya positif. Kayak gitu, jadi saya harus timbang-timbang banyak banget itu aja. Oke Pak Ben, tadi kan saya sudah menyebutkan ke Tribuners kalau Bapak ini hat-trick 3 kali menang pilkada dari tahun 2011 nih Pak. Iya. Ada nggak sih Pak, apa sih namanya, kayak kok bisa sih 3 kali itu ada jurus-jurus khusus nggak sih Pak kemarin selama pilkada? Iya, kan kita ingin meraih suara dari pemilih ya. Yang ingin kita raih itu suara. Dan suara itu ada di TPS. Jadi saya banyak berkunjung ke masyarakat, meyakinkan mereka saya ini siapa dan saya kemudian mau melakukan apa ke depan. Dan saya mengunjungi mereka di tempat-tempat mereka tinggal, di lokasi-lokasi dekat TPS. Itu aja jurusnya. Jadi kuncinya sebetulnya silaturahmi lagi aja. Saya perbanyak silaturahmi aja dari pagi sampai tengah malam itu saya silaturahmi terus. Berarti tipsnya silaturahmi ya Pak ya? Ya, kuncinya itu aja. Dalam politik pun kalau dengan pendekatan agama rupanya ketemu juga tuh intinya chemistry-nya gitu kan. Iya, betul Pak. Oke Pak, ini kan kalau misalnya sesuai UUD, Bapak ini kan menjabat hanya 3 tahun ya Pak, sampai tahun 2004. 2024. Terbilang cukup singkat ya Pak kalau untuk membangun Tangerang Selatan. Iya. Ya, Pak. Ada nggak sih Pak maksudnya rencana dalam waktu singkat itu bagaimana bisa membangun Tangerang Selatan? Iya. Yang pertama bahwa ada beberapa parameter ya. Parameter yang pertama tentunya adalah apapun yang dilakukan pemerintah harus diarahkan kepada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dan kalau kita melihat masyarakat, maka saya melihat jumlahnya. Hari ini 1.700.000 jiwa lebih. Laju pertambahan penduduk Tangerang Selatan 3,4%, maka kita bisa ukur berapa pertambahan penduduk. Nah, mereka lah yang harus menerima kebijakan-kebijakan pembangunan itu dengan seluruh hasilnya. Yang kedua tentunya aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat itu begitu besar. Kita wadahi dalam musrenbang itu, setiap tahun musrenbang itu selalu melampaui kapasitas kemampuan anggaran pemerintah daerah. Dari alokasi belanja misalnya 3 triliun kita alokasikan, tapi harapan masyarakat bisa sampai 5, 7, 8 triliun. Nah, saya membagi 3 segmen pembangunan ya, dan juga mencari sumber dana yang lain. Segmen pembangunan untuk kelas menengah dan sampai kepada UMKM, kepada masyarakat yang ada di pelosok sana, saya akan mendorong sebanyak mungkin sumber biaya pembangunan secara mandiri, swadaya dari kelompok masyarakat. Atau yang kita kenal dengan CSR, saya akan banyak tawarkan. Saya akan bikin daftar sedemikian rupa kebutuhan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Saya punya
daftar F1 kelurahan, daftar F1 kecamatan, dan itu semuanya relatif tidak terlalu memerlukan teknologi. Kemudian juga misalnya kegiatan pembangunan hanya untuk sekedar meluruskan jalan ke arah makam, kayak gitu kan. Saya akan dorong itu dari partisipasi pengusaha yang ada di Tangerang Selatan. Yang ke atas, yang memerlukan dana-dana besar dan itu memerlukan partisipasi dari investor, saya akan melakukan pendekatan investasi. Saya akan kembangkan program investasi. Saya akan posisi pemerintah di situ sebagai kebijakannya. Saya akan permudah kebijakan investasi, terutama yang besar-besar. Nah, APBD dengan kapasitas yang terbatas ini main di tengah antara middle sampai ke atas. Jadi semua segmentasi itu nanti akan terbiayai. Karena kalau bicara pembangunan kan bicara soal biaya. Betul. Ini yang paling utama. Jadi kalau hanya mengandalkan APBD, tentu semakin panjang waktu yang dibutuhkan. Itu salah satu strategi saya. Oke Pak, kalau untuk Tangerang Selatan sendiri nih ya Pak, prioritas Bapaknya lebih ke mana sih Pak untuk melihat Tangerang Selatan sejauh ini Pak? Ya, Tangerang Selatan itu kota baru ya, baru 12 tahun, Undang-Undang 51 tahun 2008. Tapi itu tadi, ekspektasi masyarakat begitu besar. Dan ada kewajiban pemerintah yang merupakan kewajiban dasar, kewajiban yang utama yang harus diusung oleh pemerintah. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan baru berikutnya yang lain. Sehingga 3 urusan pemerintahan ini yang oleh undang-undang diamanatkan menjadi urusan wajib, itu akan menjadi prioritas kami. Hanya beda mungkin kualitatif atau kuantitatifnya nanti di bidang pendidikan misalnya. Saya mungkin akan lebih banyak mengalokasikan anggaran bukan untuk membangun sekolahnya. Sebagian mungkin akan saya bangun sekolah, tetapi bagian besar yang lain saya alokasikan anggaran. Anggaran itu instrumen kebijakan pemerintah. Jadi kalau bicara anggaran bukan bicara rupiah uang, tapi dia kebijakan pemerintah. Nah, ini harus saya arahkan bagaimana sebanyak mungkin masyarakat bisa mendapatkan aksesibilitas terhadap pendidikan, ya siswa contohnya. Kemudian juga yang lain-lain. Demikian juga dengan kesehatan misalnya, saya ingin memperbanyak layanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kuantitatif fisik konstruksinya oleh Ibu Airin sudah hampir penuh dibangun, selesai dibangun. Saya harus mengisi sumber daya manusia di dalamnya, kualitatifnya dan seterusnya. Seperti itu antara lain kira-kira.